Ya, saya memang berkarir dari bawah sekali. Saya mulai jadi dosen tahun 97, kemudian tahun 1999 diangkat sebagai dosen tetap. Kemudian tahun 2000 itu saya dipercayakan sebagai kaprodi, kemudian wakil dekan bidang 3 kemahasiswaan ya, bidang 3, kemudian wakil dekan bidang 2, bidang keuangan. Kemudian saya dipindah di Pascasarjana tahun 2014 sebagai sekretaris program Pascasarjana. Kemudian tahun 2015 Januari sebagai direktur program Pascasarjana. Kemudian tahun 2019 ada aksi demonstrasi mahasiswa selama 9 bulan. Saya dijadikan PLT rektor. Kemudian 3 bulan berikutnya saya dijadikan PJ rektor untuk mengatasi aspirasi dari mahasiswa. Kemudian tahun 2022, tepatnya 31 Mei, saya diangkat sebagai rektor. Tentunya karir saya ini tidak mudah ya, karena prosesnya luar biasa, liku-likunya, perjuangannya dan sebagainya. Sehingga saya memang ditempatkan di FISIP, saya juga bisa membawa kemajuan. Di Pascasarjana juga bisa membawa kemajuan. Saat saya ada di Pascasarjana itu akreditasinya masih C semua. Saya 1 tahun itu bisa berubah jadi A semua. Kemudian juga ada perkembangan program baru ya, ada doktor. Itu karir saya. Kemudian di universitas dalam kondisi pandemi COVID, persaingan yang luar biasa dan juga banyak kampus-kampus yang tutup karena nggak ada mahasiswa. Tetapi saat saya sebelum dilantik sebagai rektor itu jumlah mahasiswa cuma 75, dalam waktu 4 bulan bisa berhasil mendapatkan 900. Itu ini. Nah, kemudian karir yang lain di saya adalah mencapai dosen berprestasi. Saya sebagai dosen berprestasi mengukir sejarah dari tahun 1961 diberdirikan Universitas Mustopo, baru tahun 2018 di Mustopo mencetak yaitu dosen berprestasi dari Kementerian Dikti dan Riset saat itu. Ya, saya kira perguruan tinggi harus bisa menyesuaikan IPTEK ya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut itu, Universitas Mustopo berbenah untuk menuju kampus kelas dunia. Bagaimana caranya untuk menuju kelas kampus dunia? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah kerjasama dengan yaitu universitas-universitas di luar negeri yang ternama. Kemudian dengan di Amerika, di Inggris, di Singapura, Jepang, Korea, dan belum lama ini saya dengan Universitas Malaya di Malaysia, di mana Universitas Malaya itu merupakan kampus terbaik di Malaysia. Nah, di samping itu, langkah-langkah untuk menghadapi tantangan itu, maka kami juga mengupayakan yaitu untuk akreditasi internasional. Alhamdulillah tahun 2022 tepatnya di bulan November telah mendapatkan akreditasi internasional ISO 9001. Nah, artinya bahwa upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul seperti slogannya Pak Jokowi, SDM unggul Indonesia maju, kami sebagai perguruan tinggi swasta telah menyiapkan sarana prasarana dan juga kurikulum dalam rangka untuk menghadapi bagaimana SDM Indonesia ini mampu bersaing. Nah, oleh karena itu, di samping upaya untuk perbaikan kurikulum, kemudian juga akreditasi nasional dan internasional, itu yang kita upayakan. Di samping itu kami ada studi belajar mahasiswa di luar negeri. Nah, kemudian selain ada pertukaran mahasiswa kita ke luar negeri, juga kita lakukan namanya program kelas internasional. Nah, inilah yang memang bagaimana Mustopo ke depan bisa menuju kampus kelas dunia yang bisa melahirkan SDM unggul. Saya kira seperti itu. Ya,
bahwa Mustopo ini didirikan tahun 1961, pertama kali yaitu Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, Fakultas Kedokteran Gigi memiliki dua. Yang pertama adalah yaitu pendidikan akademik, yaitu sarjana kedokteran gigi terakreditasi unggul. Kemudian yaitu sarjana profesi, yaitu dokter gigi, itu juga sudah terakreditasi unggul. Kemudian di Fakultas Kedokteran Gigi punya yang namanya Rumah Sakit Gigi dan Mulut terakreditasi paripurna. Nah, di samping itu Fakultas Kedokteran Gigi punya Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai sarana praktek dari sarjana kedokteran gigi, kemudian praktek di Mustopo 1 tahun 2 tahun, kemudian disumpah menjadi dokter gigi. Yang kedua, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki dua prodi, prodi Administrasi Publik dan prodi Hubungan Internasional, yang semuanya sudah unggul sejak 20 tahun yang lalu. Nah, jadi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini ada dua prodi, yaitu terakreditasi unggul. Kemudian yang ketiga adalah Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis. Ya, Fakultas Ekonomi Bisnis telah terakreditasi, yaitu jurusan manajemen dan juga akuntansi. Insya Allah dalam dekat ini telah terakreditasi A. Kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi ini juga telah terakreditasi A, punya program studi yaitu publisitik, humas, dan periklanan. Nah, ini tentunya menjadi ikon karena Fakultas Ilmu Komunikasi ini banyak artis-artis terkenal yang kuliah di Mustopo. Kemudian yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik itu ada dua jurusan, yaitu Teknik Industri dan Teknik Pertambangan. Yang sebentar lagi akan kita buka yaitu prodi Teknik Informatika. Kemudian ada program Pascasarjana S2. S2 memiliki 3 prodi, yaitu prodi Administrasi Publik terakreditasi unggul, kemudian Magister Manajemen terakreditasi unggul, Magister Ilmu Komunikasi terakreditasi unggul. Nah, masing-masing prodi Administrasi Publik memiliki beberapa konsentrasi, ada Administrasi Pelayanan Publik, ada Kebijakan Publik, Administrasi Pemerintah Daerah, dan Administrasi Perkantoran. Kemudian Magister Manajemen, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen ada pemasaran, ada keuangan, ada manajemen rumah sakit, ada manajemen strategi, dan ada manajemen kewirausahaan. Kemudian untuk Magister Ilmu Komunikasi ada manajemen periklanan, ada manajemen humas, kemudian ada video visual, kemudian ada program doktor. Nah, akan program doktor juga terakreditasi, yaitu Doktor Administrasi Publik, dan dalam dekat ini akan lahir yaitu Doktor Ilmu Komunikasi. Nah, itu prodi-prodi yang ada di Universitas Prof. Dr. Mustopo, di mana saat ini telah terakreditasi unggul dan akreditasi internasional. Ya, internasional itu akreditasi ISO 9001. Ya, jadi program studi terbaru ini salah satunya yaitu program Doktor Ilmu Administrasi dan program Doktor Ilmu Komunikasi. Ini yang akan lahir adalah yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, ini sedang kita ini, dan juga Fakultas Hukum. Nah, ini yang sedang kita ini. Jadi yang termasuk baru juga di samping doktor yaitu program studi Teknik Industri dan Teknik Pertambangan. Itu yang termasuk baru. Nah, kami juga akan membuka Teknik Informatika. Ya, yang pertama, sebelum saya memimpin Mustopo itu ada di level 1332, yaitu ada di klaster binaan. Nah, kemudian tahun 2023 ini saya hampir 1 tahun memimpin ini 2 lompatan tingkat. Jadi dari urutannya adalah dari binaan, pratama, madya, utama. Nah, kami sekarang di level madya. Jadi dari binaan, pratama, madya. Kita
peringkat di sekitar 400-an. Nah, dari 3.000 sekian sekarang jadi ke 400. Nah, artinya capaian dari peringkatan universitas lompatannya sangat tajam. Yang kedua, bahwa Universitas Mustopo juga mendapatkan penghargaan dari dunia, dari Inggris tentang keragaman mengelola kerukunan beragama. Nah, itu dari Inggris, kita salah satu universitas yang mendapatkan kampus pluralis, ya, kampus yang menjaga kerukunan beragama. Kemudian juga kita mendapatkan dosen, ada 4 dosen, yaitu penulis dunia, penulis terbaik dunia, kemudian juga dosen berprestasi. Nah, itu dosen berprestasi tahun 2018. Kemudian juga Universitas Mustopo ini mencapai luar biasa di dalam melahirkan guru besar. Nah, dalam kepemimpinan saya itu ada 7 ya. Nah, kemudian saya sendiri termasuk guru besar tercepat karena saya cuma 2 bulan. Jadi memang sangat luar biasa. Di samping itu banyak prestasi yang memang Mustopo, ya, ini banyak dosen-dosen yang memang menjadi orang yang memang mendapatkan banyak penghargaan. Nah, belum lama ini tahun 2022 bulan November mendapatkan yaitu prestasi tokoh inspirasi penggerak kewirausahaan pemuda tingkat nasional. Itu kebetulan saya sendiri, Profesor Paiman, penghargaan dari pemerintah melalui yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, tokoh inspirasi penggerak kewirausahaan pemuda tingkat nasional. Dan banyak sekali, termasuk juga Mustopo ini menjadi kampus ya terbaik untuk Fakultas Kedokteran Gigi dalam uji kompetensi dokter gigi, nilainya sama, yaitu dengan UI, dengan UGM. Nah, nilainya ini sama, 97,8. Jadi 3 kampus ini bersaing untuk prestasi di bidang kedokteran. Jadi banyak prestasi yang memang dicapai oleh Mustopo. Kemudian juga belum lama ini juga Mustopo melalui mahasiswa kami banyak menyabet 8 medali emas. Itu khusus dari Mustopo. Nah, jadi Mustopo ini banyak atlet-atlet sehingga memang ikut serta kontribusi mengharumkan nama bangsa. Nah, di samping itu juga pernah Mustopo mendapatkan salah satu dosen yaitu memenangkan tingkat lomba karya ilmiah di Inggris. Nah, ini juga prestasi yang luar biasa. Ya, target saya yang pertama adalah menjadi kampus kelas dunia, kemudian semuanya terakreditasi unggul dan juga terakreditasi internasional. Kemudian yang kedua, pencapaian mahasiswa, itu saya targetkan 3.000, ya, dalam 1 tahun itu kalau bisa 3.000. Nah, dengan begitu kita akan bisa mensejahterakan dosen dan karyawan. Nah, yang terakhir harapan kami adalah bahwa kampus Mustopo ini menjadi kampus pelopor, ya, untuk bebas anti narkoba. Nah, karena memang Mustopo ini terkenal dengan anti narkoba. Karena Mustopo sebagai kampus merah putih harus menjaga kesucian tentang putih tadi, putih suci, merah berani. Nah, artinya harus bisa menjaga kesucian dan berani melawan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan etika di dalam proses belajar mengajar. Saya kira itu pencapaian yang saya harapkan, bahwa Mustopo menjadi kampus kelas dunia yang bisa memperoleh akreditasi unggul dan internasional secara keseluruhan, karena sekarang ini yang mendapatkan akreditasi internasional baru program Pascasarjana. Kami mentargetkan tahun 2024 itu Intusi sudah mendapatkan akreditasi unggul dan akreditasi internasional. Yang pertama, saya berprinsip dari orang-orang yang dekat dengan saya, bahwa ternyata banyak orang yang sukses itu dari nol. Nah, oleh karena itu saya punya sebuah prinsip
bahwa orang sukses itu bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya keturunan orang kaya saja, bukan orang yang pemilik modal, bukan orang yang punya bakat, tetapi kesuksesan itu miliknya siapa saja yang mau bekerja keras, pantang menyerah, berdoa, dan gemar bersedekah. Oleh karena itu, di dalam filosofi hidup saya adalah yang pertama adalah disiplin, komitmen, bersyukur, kerja keras, pantang menyerah, berdoa, dan rajin bersedekah. Itulah tatkala kita bisa menjalankan itu, insya Allah keberkahan akan datang di dalam kehidupan kita. Saya mengalami betul sulitnya saya saat lulus SMP, mau sekolah nggak bisa, diledekin teman-teman, kemudian saya akhirnya bersikeras untuk ke Jakarta tahun 85. Kemudian saya menjadi tukang sapu jalanan. Saya sering dihina, dimaki dan sebagainya, tapi saya justru membuat saya kuat untuk menuju bagaimana hidup saya bisa berubah. Nah, oleh karena itu tadi, jangan pernah pesimis bahwa orang rendah pun bisa menjadi orang sukses. Asal tadi mau bekerja keras, pantang menyerah, berdoa, dan gemar bersedekah. Nah, ada sebuah filosofi yang sangat luar biasa dari Pak Gus Dur. Saat saya ketemu Pak Gus Dur tahun 99, saya diberikan 3 hal. Mas Raharjo, hidup itu yang pertama bersyukur, yang kedua ikhlas, yang ketiga membuat senang orang, yang keempat bersenang-senang, yang kelima berdoa, yang keenam bersedekah. Maka itulah dari filosofi yang diberikan oleh Pak Gus Dur, itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Pemimpin itu harus pertama itu berani menegur dan mengevaluasi bawahan. Yang kedua, berani memberi motivasi dan arahan. Jadi kita tidak sekedar memarahi, menegur, tapi kita harus punya solusi. Kamu harus begini gitu. Nah, kemudian yang ketiga kita harus berani memberikan suri toladan. Nah, oleh karena itu filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Saat menjadi pemimpin di depan harus menjadi toladan bagi orang yang dipimpin. Saat kita berada di tengah, kita harus bisa mendorong orang-orang itu untuk bisa berbuat kebaikan. Tutwuri handayani, saat kita ada di belakang, kita harus berani mendorong orang-orang harus berani bertanggung jawab. Jangan menyembunyi tangan, ya, melempar batu sembunyi tangan istilahnya. Tidak berani kemudian mengorbankan anak buah kalau ada masalah. Nah ini, oleh karena itu kiat untuk menjadi pemimpin adalah ya tadi, kalau saya melihat berani untuk memberikan teguran, kemudian kita disiplin, komitmen, jujur, tanggung jawab. Nah, itu yang terpenting. Jadi, selain itu kita harus berpikiran out of the box. Nah, ini Mas Jokowi seringkali selalu berdebat bahwa kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan kita, dulunya begini, biasanya begini. Jadi kita harus berani merubah image atau paradigma yang selama ini ya nggak bisa membuat maju gitu. Sehingga kita harus berani terobosan. Seperti saya ini kan, saya kegiatan-kegiatan ke luar negeri dan sebagainya, kemudian berani mengkritik, berani memberontak hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, seorang pemimpin itu jangan pernah takut memperjuangkan sebuah kebenaran. Nah, kalau pemimpin takut memperjuangkan kebenaran, ya sudah, kita akan menjadi boneka. Tapi kalau kita berani, ya saya kira akan berpihak kepada kita, walaupun liku-likunya luar biasa. Saya banyak banyak sebuah liku-liku, bahkan saya pernah dikudeta, diturunkan seminggu. Ya, jadi artinya inilah sebuah tantangan. Tetapi karena kita berani, kemudian juga di dalam rangka kebenaran, ya Tuhan pasti akan berpihak kepada kita. Tapi tidak banyak kan orang yang berani untuk melawan kekuasaan kan, biasanya seperti itu. Itu kiat-kiatnya. Terima kasih.